Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kimia Asik, belajar, berlatih, berbagi. Yang Kemis, sebelum kalian belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Nah, video ini adalah bagian kedua dari pembahasan aldehid dan keton, di mana setelah kalian menyimak video ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan sifat-sifat, sintesis atau pembuatan, serta kegunaan dari aldehid dan keton. Sebagai motivasi untuk yang kemis, ingat, orang yang tak pernah berbuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Pada bagian awal ini, kita akan membahas tentang sifat-sifat aldehid dan keton, baik itu sifat fisik maupun sifat kimia dari aldehid dan keton. Perhatikan perbandingan sifat fisik aldehid dan keton berikut. Yang pertama adalah wujud. Aldehid atau alkanal itu berwujud gas pada suhu kamar, di mana yang dimaksud itu adalah metanal, sementara suhu yang lebih banyak itu berwujud cair. Keton sendiri atau senyawa alkanon itu mempunyai sifat fisik yang hampir sama dengan aldehid untuk molekul yang bersesuaian. Sifat berikutnya adalah titik didih serta titik leleh. Titik didih dan titik leleh dari aldehid itu lebih rendah dibandingkan dari senyawa alkanol atau senyawa alkohol dengan jumlah atom karbon yang sama. Sementara keton atau alkanon itu titik didih dan titik leleh alkanon itu lebih tinggi dibandingkan senyawa hidrokarbon dengan massa molekul yang relatif sama. Sementara kelarutan, itu aldehid merupakan senyawa polar, sehingga aldehid itu berarti larut dalam air. Kelarutannya sendiri akan semakin berkurang seiring dengan bertambahnya jumlah atom karbon. Artinya, semakin panjang rantai karbonnya, maka kelarutannya dalam air semakin berkurang. Keton juga termasuk senyawa polar, sehingga keton juga larut dalam air. Daya hantar listrik. Baik aldehid maupun keton merupakan senyawa non-elektrolit sehingga tidak menghantarkan arus listrik. Selanjutnya, mari kita perhatikan sifat kimia aldehid dan keton. Yang pertama itu adalah ikatan hidrogen. Baik aldehid maupun keton itu sama-sama tidak membentuk ikatan hidrogen antar senyawanya. Sifat berikutnya adalah kepolaran. Nah, baik aldehid maupun keton itu merupakan senyawa polar. Selanjutnya itu adalah kereaktifan. Alkanal atau aldehid itu lebih reaktif dibandingkan keton. Artinya, keton kurang reaktif dibandingkan dengan aldehid. Keton juga merupakan suatu reduktor yang sangat lemah. Berikutnya itu adalah reaksi adisi. Adisi dengan hidrogen itu menghasilkan alkohol primer. Nah, mari kita ingat kembali reaksi oksidasi alkohol primer, di mana alkohol primer itu jika dioksidasi menghasilkan aldehid. Nah, aldehid jika diadisi akan menghasilkan alkohol primer. Aldehid juga dapat diadisi dengan HCN atau asam sianida menghasilkan hidroksikarbonitrial sianohidrol. Aldehid juga dapat diadisi dengan natrium bisulfit dan juga dapat diadisi dengan amoniak menghasilkan aldehid amoniak. Sementara keton itu dapat diadisi dengan hidrogen itu menghasilkan alkohol sekunder. Jadi, alkohol sekunder jika dioksidasi menghasilkan keton dan keton jika diadisi itu menghasilkan alkohol sekunder. Nah, keton juga dapat diadisi dengan asam sianida, juga dapat diadisi dengan natrium bisulfit. Selanjutnya adalah reaksi oksidasi. Aldehid itu dapat dioksidasi dengan oksidator kuat seperti KMnO4 atau K2Cr2O7 menghasilkan asam alkanoat. Pada dasarnya, aldehid jika dioksidasi itu akan menghasilkan asam alkanoat atau asam karboksilat. Jika kalian ingin melihat reaksinya, dapat kalian buka kembali video tentang sifat-sifat alkohol atau sifat-sifat alkanol. Nah, selain KMnO4 atau K2Cr2O7, ada reaksi lain yang dapat mengoksidasi aldehid.
seperti reaksi Tollens yang merupakan campuran dari perak nitrat dan amonium hidroksida. Dalam oksidasi aldehid dengan reaksi Tollens, selain dihasilkan asam alkanoat atau asam karboksilat, juga ada ciri khas yaitu dihasilkan cermin perak. Nah, selain reaksi Tollens, ada lagi reaksi lain yaitu reaksi Fehling, di mana sebagai ciri khas selain dihasilkan asam alkanoat tadi, juga dihasilkan endapan yang berwarna merah bata. Sementara keton itu tidak dapat dioksidasi oleh oksidator lemah seperti Fehling dan Tollens karena gugus karbonilnya itu tidak mengandung atom hidrogen. Selanjutnya itu adalah reaksi identifikasi. Nah, selama ini kita selalu membandingkan aldehid dan keton. Bagaimana caranya mengidentifikasi aldehid dan keton? Alkanal jika direaksikan dengan Fehling atau aldehid jika direaksikan dengan Fehling itu akan menghasilkan endapan merah bata. Nah, seperti telah dijelaskan tadi pada reaksi oksidasi, aldehid dapat dioksidasi sementara keton tidak. Jadi, jika alkanal direaksikan dengan Fehling, akan dihasilkan endapan merah bata sebagai ciri khasnya. Sementara keton dengan Fehling itu tidak bereaksi atau tidak akan dihasilkan apa-apa atau tidak akan dihasilkan endapan merah bata. Nah, alkanal dengan reaksi Tollens itu akan dihasilkan cermin perak sebagai ciri khas dari hasil oksidasi aldehid dengan reaksi Tollens. Sementara alkanon atau keton itu tidak bereaksi dengan reaksi Tollens. Nah, itu yang dapat mengidentifikasi antara aldehid dan keton. Baiklah, kita akan lanjut pada sintesis atau pembuatan aldehid dan keton. Dalam bahasan tentang alkohol, aldehid dapat terbentuk dari oksidasi alkohol primer dan reduksi asam karboksilat. Ingat, alkohol primer jika dioksidasi itu akan menghasilkan aldehid, dan aldehid jika dioksidasi lebih lanjut akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, asam karboksilat tersebut jika direduksi dapat kembali menjadi aldehid. Pembuatan keton yaitu dengan oksidasi alkohol sekunder menggunakan katalis natrium bikromat dan asam sulfat. Bagian berikutnya adalah kegunaan aldehid dan keton. Aldehid, contohnya formalin, itu dapat digunakan untuk mengawetkan preparat anatomi dan mengawetkan mayat. Jadi formalin itu tidak digunakan untuk pengawet makanan ya. Kemudian dapat juga digunakan untuk pembuatan zat warna, damar sintetis, dan plastik termostat. Untuk keton, pelarut senyawa organik seperti pernis, lak, pembersih cat kayu, dan cat kuku. Bahan baku dalam industri, kemudian bisa juga untuk pembuatan kloroforum dan iodoforum, bisa juga untuk bahan anti ledakan pada penyimpanan gas asetilen. Seperti biasa, agar kalian lebih memahami lagi tentang sifat-sifat, sintesis, serta kegunaan dari aldehid dan keton, silahkan kalian berlatih dengan latihan berikut. Yang kemis, demikianlah pembahasan kita tentang sifat-sifat, sintesis, serta kegunaan aldehid dan keton. Jika kalian menganggap video ini bermanfaat, silahkan kalian share ke teman-teman kalian agar mereka juga dapat mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.